Selamat pagi buat setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan menaikkan doa-doa kita. Biarlah kiranya firman yang akan disampaikan menguatkan dan menumbuhkan iman kita masing-masing. Kita dapat bertumbuh hanya di dalam nama Tuhan. Kita dapat berbuah. Kita dapat menjadi setiap orang yang hidup kita masing-masing menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita akan menaikkan puji-pujian kita. Namun sebelumnya, bersama dengan orang kudus lainnya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Setiap kebaikan, setiap kemurahan, anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, dengan apapun yang Tuhan kami dapat membalas setiap kebaikan. Mari bersama-sama dalam baik kita menyerahkan pujian dengan apa
memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama ya Tuhan mau terus menaikkan pujian ya Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, inilah pujian kami ya Tuhan, yang mau selalu kami naikkan ya Bapa. Apalah kami ya Bapa, dengan apakah ya Tuhan kami dapat membalas? Biarlah kiranya dalam hidup kami mau terus mengagungkan Engkau ya Bapa, menyatakan ke setiap orang sekitar kami Bapa, kalau Engkau Allah yang hidup, yang berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar ya Bapak untuk tunduk taat kepadamu ya Bapak, dan kami mau terus ya Bapak mau memuji menyembahmu, berkati ya Bapak dari pertama hingga akhirnya. Biarlah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami. Kami telah berdoa syukur, haleluya, amin. Kami tak pernah tahu ya Bapak hari esok seperti apa ya Bapak. Tapi kami mau belajar ya Bapak, mau percaya tunduk taat kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya setiap langkah kami Engkau yang terus menjaga dan Engkau yang melihara. Aku tahu kan hari esok kau melangkahku tegak
kita akan membawa setiap harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami mau percaya Engkau ya Tuhan. Bila kami takut akan Engkau ya Bapa. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah Tuhan setiap yang telah kami lakukan kepadamu yang tidak berkenan di hatimu ya Tuhan. Bahwa kami mau menaikkan doa-doa ya Tuhan. Bila kiranya kasih penyertaan, anugerah, hikmat dari Engkau Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami masih mengalami dimanapun kami berada ya Tuhan, adanya pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kiranya penyertaan yang darimu saja ya Bapa. Kami meyakini Tuhan, kami mengimani ya Bapa, bahwa penyertaan-Mu tak akan pernah putus kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menaikkan doa kami ya Bapa. Biarlah kasih dari Engkau ya Tuhan mau membantu setiap umat yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah usaha ya Bapa kami menaikkan doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami akan percaya Tuhan, hanya Engkau saja ya Bapa, batu penjuru kami ya Tuhan. Bapa, setiap kegiatan kami biarlah kami sadar dan kami mau menjaga kebersihan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mau taat dan tunduk ya Tuhan setiap dengan aturan yang ada ya Bapa. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap pemerintahan, setiap aparat, setiap perangkat desa, perangkat kota ya Tuhan, RT RW ya Bapak. Kiranya Engkau mau memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapak, menjaga ya Tuhan dan membimbing kami ya Bapak. Bapak, terima kasih. Engkau juga Tuhan mau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Setiap ekonomi kami ya Tuhan, setiap pekerjaan kami ya Bapa, setiap status kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mampu Tuhan melindungi dan menjaga setiap kami. Engkau yang memberikan apa yang sedang kami butuhkan. Bapa, terima kasih. Biar kami terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk setiap rekan jemaat di tempat ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kurang enak badan, ataupun dalam keadaan sakit, ataupun dalam hal yang tidak kami tahu ya Bapa. Kiranya penyertaan yang dari-Mu saja ya Bapa menyembuhkan ya Tuhan, menyertai ya Bapa setiap kami ya Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, biarlah kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau belajar tunduk taat kepada Engkau saja ya Bapa, Allah yang hidup dalam hidup kami. Bapa, inilah doa-doa kami ya Tuhan yang mungkin belum sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa diri kita untuk membaca hanya kepada-Mu Tuhan tempat kami itu.
dalam kebenaran, Engkau selalu bersamaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Engkau berkuasa dalam kehidupan kami, dan setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami sama mendapatkan berkat daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, dan hari ini kita tetap beribadah dalam ibadah online. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk memuji dan menyembah Dia di dalam ibadah kita. Dan juga pada saat hari ini kita masih terus diizinkan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita melakukan ibadah online. Kita bersyukur, itu juga bukti bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah dengan kondisi yang ada di seluruh dunia, dan secara khusus bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, hidup dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-12 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai ayat yang akan kita dengarkan atau yang akan kita pelajari pada saat hari ini secara khusus adalah ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis yang kemarin. Dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bagaimana Yesus naik ke surga.
Dan setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa ia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong buat setiap kita yang percaya kepadanya dan yang berharap penuh kepadanya. Rasul Paulus dalam Roma 8 membawa kita kepada suatu kehidupan oleh Roh Kudus. Ia berkata di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dari ayat ini kita dapat belajar beberapa hal kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah hidup dipimpin kedagingan. Saudara yang kekasih, Paulus berkata kepada jemaat Galatia ayat yang ke-17 agar mereka hidup oleh roh. Maka dengan demikian mereka tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita perhatikan gambar yang berikut. Ini adalah contoh orang yang belum beriman kepada Tuhan. Dan juga sebuah contoh bagaimana orang mengaku beriman atau orang Kristen, tetapi kehidupannya masih dipimpin oleh keakuan atau dipimpin oleh keinginan daging. Orang Kristen bukan berarti tidak ada keinginan dagingnya, karena masih hidup di dalam tubuh jasmani. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah kehidupan orang Kristen, kehidupan kita dipimpin oleh keakuan atau kedagingan kita, ataukah dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagai pertanyaan kepada kita, maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bila hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menyerahkan hidup kita. Hidup yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata dengan jelas tentang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seharusnya menjadi orang yang diubahkan. Maka orang tersebut tidak lagi hidup di dalam kedagingan atau tabiat lamanya, tetapi hidup di dalam penguasaan Roh Kudus. Seperti gambar yang berikut kita perhatikan, bagaimana orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin atau dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi keinginan daging yang berkuasa atau yang menguasai hidupnya, tetapi Roh Kudus atau Allah yang bertata di dalam hidupnya, dan Dia yang memimpin secara penuh kehidupannya. Orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya sangat berbeda dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan yang masa lalu sebelum dia percaya kepada Yesus berbeda dengan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Roh Kudus, percaya Yesus, adalah orang yang rindu, hatinya rindu akan firman Tuhan. Hatinya rindu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hatinya rindu untuk berdoa. Hatinya rindu untuk bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami sepanjang hidupnya. Roh Kudus bukan menjadi tamu yang disepelekan, tetapi Roh Kudus akan menjadi Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus menjadi Tuhan yang berkuasa di seluruh kehidupan kita.
Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, secara khusus ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Untuk memahami makna ayat ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan tata bahasa Yunani yang digunakan di dalam ayat ini. Ayat ini adalah kata perintah bentuk pengulangan. Artinya, satu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya dulu saja pada saat firman Tuhan disampaikan atau ditulis, tetapi hari ini, hari besok, dan besok selalu dan terus-menerus. Ini digunakan bila orang, kata-kata pengulangan ini digunakan bila orang yang memerintah itu menginginkan perintahnya dilakukan terus-menerus. Dengan demikian ayat ini boleh diterjemahkan dengan kata, hendaklah kamu terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Satu pertanyaan buat kita. Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sebenarnya makna kepenuhan Roh Kudus itu? Kepenuhan Roh Kudus sebenarnya adalah suatu keadaan pribadi Roh Kudus, di mana pribadi Roh Kudus mengambil peran berdaulat secara penuh, berdaulat menguasai seluruh hidup kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pemberi hidup. Sedangkan kalau Allah Bapa mempersiapkan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang menjadi jalan untuk kita masuk, atau orang yang percaya masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga melalui kematian Tuhan Yesus, melalui percaya secara penuh kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, percaya bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, hidup dipimpin Roh Kudus sangat perlu dalam hidup kita. Apa tanda? Apa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Saudara, kerap kali orang berkata atau berpikir bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang sering atau dapat menggunakan bahasa roh. Itu salah. Tidak. Karena bahasa roh adalah karunia yang Tuhan berikan. Lalu apa tanda bahwa saudara dan saya atau orang lain atau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang pertama, orang itu selalu ingin mengerti kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu ingin mengerti firman Tuhan secara penuh. Orang yang dipimpin Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan cinta kasih dan rindu untuk mengerti kebenaran Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Allah adalah roh kebenaran, dan karenanya sewaktu Roh Kudus bekerja, maka ia menarik orang untuk mampu mengerti firman Tuhan. Dan hal yang kedua,
sebagai tanda kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mengeluarkan buah-buah roh. Karunia lidah dan tanda ajaib itu bisa dipalsukan, tetapi buah roh tidak bisa dipalsukan. Karena buah roh keluar dari diri kita, karena diri kita ada di dalam Tuhan, karena diri kita dipenuhi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi tidak akan dapat dipalsukan. Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah. Buah pepaya pasti berasal dari pohon pepaya. Tidak ada buah pepaya itu menghasilkan buah durian. Mungkin ya, karena pasti banyak yang nyolong nanti, yang mencuri. Karena dekat toh, kecuali artis legenda yang mengatakan buah semangka berdaun sirih itu urusan jalan. Dan hal yang ketiga adalah orang yang mempunyai keinginan untuk hidup suci. Roh Kudus adalah yang menyucikan kita. Roh Kudus mengerjakan penyucian. Roh Kudus menjadikan kita selain mempunyai status kudus, juga mempunyai kondisi kudus. Jadi Roh Kudus yang membawa kita, atau yang memberikan kita penyucian sehingga kondisi kita atau status kita menjadi orang kudus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita yang mengusahakan untuk hidup suci atau kudus, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang berkuasa, yang akan membawa kita dalam kondisi kudus. Ada satu pernyataan dari John Calvin berkata mengenai keinginannya yang sempurna ini. Orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Artinya, bila kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki keinginan untuk hidup suci, kita akan memiliki kepekaan terhadap kesalahan atau dosa sekecil apapun itu. Dan kita tidak akan berani untuk melakukannya. Dan hal yang berikut, yang keempat, tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam siksaan dan aniaya. Kalau kita melihat Alkitab kita, bahwa kita tahu bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus, ia bukan orang yang suka menyerang, tetapi orang yang berani menahan serangan. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus tahan di dalam siksaan atau aniaya karena dia sadar Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, sehingga dia tidak menyerang orang lain, tetapi dia bertahan di dalam menghadapi serangan. Mungkin kita menghadapi berbagai serangan dari musuh-musuh kita, dari lawan-lawan kita, dari kuasa-kuasa gelap yang ada di dunia ini. Tetapi kita, bila dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mampu menahan, bertahan di dalam serangan itu. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita dengan segala kondisi keadaan yang kita alami, dengan segala serangan-serangan musuh yang dihantamkan kepada kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Kita akan bertahan. Kita akan mampu menahan serangan bila Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang kelima, hal yang kelima yang menjadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus,
menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Kehidupan yang menjadi kesaksian dalam segala kondisi, segala keadaan, menjadikan kehidupan kita selalu menyatakan Tuhan Yesus. Kehidupan yang menjadi kesaksian, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita selalu menyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah penolong. Dia adalah berkuasa. Dan dia adalah Tuhan. Orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita lakukan karena Tuhan. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita kerjakan karena kita sadar bahwa itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidupnya. Segala sesuatu yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir yang keenam adalah orang yang berani mengabarkan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan di dalam Injil menceritakan, menulis, mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan Injil berbicara tentang Yesus. Roh Kudus dikirim untuk memuliakan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Mengapa? Mengapa Roh Kudus dikirim untuk memuliakan Yesus Kristus? Karena Yesus, anak Allah, pernah dipermalukan. Karena Yesus pernah diejek. Karena Yesus ditentang. Dan Yesus pernah dijual. Dan Yesus pernah dipaku di atas salib secara tidak wajar. Dan Yesus pernah dihina, ditolak, dan disisa. Yesus melakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia pernah melakukan hal yang paling hina bagi manusia, bahwa dia mati di kayu salib dengan cara yang hina. Meskipun Yesus tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa. Jadi Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi, menceritakan tentang perbuatan ajaib Tuhan bagi manusia. Hanya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menjadikan diri kita kesaksian hidup yang nyata bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah penyelamat. Oleh sebab itu, menjadi satu introspeksi buat diri kita. Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ataukah kita hanya merasa dipenuhi Roh Kudus, tetapi sebenarnya kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita akan menjadi gambaran yang kedua tadi, bahwa kita orang Kristen, tetapi kita masih hidup di dalam keduniawian kita, keakuan kita. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup sedang di dalam pemenuhan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup,
Saudara yang terkasih, apakah kita hidup di dalam kedagingan atau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu menjadi satu pertanyaan yang penting buat kita. Roh Kudus tidak akan pernah memenuhi kita sampai kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Dia, sehingga Dia menjadi pemilik mutlak atas hidup kita. Ambillah keputusan saat ini dan berusaha serta berjuanglah sedemikian rupa. Mari kita akan mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan menjadi orang yang selalu ingin mengerti firman Tuhan secara menyeluruh, dan kita akan menjadi orang yang mengeluarkan buah-buah roh. Dan kita akan menjadi orang yang mempunyai keinginan untuk hidup suci. Dan kita akan menjadi orang yang memiliki Roh Kudus di dalam siksaan dan aniaya. Dan kita akan menjadi orang yang memiliki Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang berani mengabarkan Injil yang adalah kekuatan Allah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang memiliki firman yang hidup. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan untuk MC mengambil tempat dan melanjutkan ibadah kita. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman tersebut menjadi berkat untuk setiap kita. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara 75701928854 Bank BCA atas nama Yesi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, ya Tuhan, mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman yang telah disampaikan. Ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang baik itu yang kami punya, itu yang kami berikan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu. Bapa, biarlah kiranya apa yang kami berikan dapat membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKI 221, Tak dapat aku duga. Kita akan menutup ibadah kita, doa berkat akan dibawakan oleh Pak Gembala. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Surga dan Bumi Pujilah. Allahku sumber kurnia.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat,